Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Baik, Kak Selamat Umi. malam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini udah tahu nggak sih kali ini podcast kali ini tuh kita bakal bahas tema tentang apa? Ayo, coba tebak tema tentang apa? Belum tahu, Kak Umi belum tahu. Oh, oke. Jadi, kali ini tuh kita bakal bahas tentang tema pembelajaran terpadu tema tipe integrated. Pasti kalian sudah nggak sabar kan untuk bahas pembelajaran tipe integrated ini. Nah, langsung aja ya. Yang pastinya dengan narasumber yang tentunya kece, yaitu Kak Agung. Ada Kak Agung di sini. Halo Kak Agung, Halo gimana Kak Umi. kabarnya? Baik Kak Umi. Teman-teman gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Walaupun di malam hari tetap semangat. Ya, harus dong. Oke, Kak Agung. Gimana nih, Kak Agung? Langsung aja atau gimana nih? Terserah Kak Umi. Aku serahkan Kak Umi. Apa kita ice breaking dulu atau gimana nih Kak Umi? Oke. Oke, langsung aja ya, Kak Agung ya. Soalnya ini kan udah malam. Takutnya teman-teman ini nanti ngantuk gitu ya, kalau terlalu malam Siap, gitu. siap. Oke, langsung aja nih, Kak Agung. Aku kepo banget nih untuk pembelajaran model tipe integrated ini tuh apa sih, Kak Agung? Coba dong jelasin. Tipe integrated kan Kak Umi? Ya, benar sekali, Kak Agung. Oke, baik. Saya jelaskan tipe ini tipe apa sih? Tipe integrated, integrated tuh. Nah, tipe ini tuh model pembelajaran suatu pendekatan dalam dunia pendidikan. Nah, yang dimana beberapa mata pelajarannya itu disiplin ilmu yang diajarkan bersama-sama, Kak Umi, atau terintegrasi dengan tujuan untuk membantu siswa melihat hubungan antara berbagai konsep dan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Nih, contohnya nih, aku kasih contoh, Pak Umi, biar bisa dipahami. Sebagai contoh ya, dalam model pembelajaran terpadu nih, atau terintegrate, siswa dapat mempelajari tentang ekosistem dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, studi tentang organisme nih, contohnya dalam ekosistem, kemudian digabungkan dengan matematika, perhitungan populasi, dan bahasa penulisan laporan tentang ekosistem. Nah, kan ada tiga penggabungan tadi, itu Kak Umi. Oke. Jadi intinya pembelajaran tipe integratif ini tuh adalah suatu pembelajaran padu yang menggunakan pendekatan antar bidang. Nah, benar sekali Kak Umi. Tapi aku juga mau tanya nih ya Kak Umi. Dari tipe integrate nih, tadi apa sih perbedaan sama integrate sama tematik gitu? Apa Kak Umi tahu? Halo Kak Umi. Oke, kalau aku sendiri kan aku belum terlalu paham ya tentang model pembelajaran seperti itu. Tapi kalau sepengetahuan saya ya,
perbedaan antar model integrated ini dengan model pembelajaran yang lainnya, mungkin kalau di integrated ini lebih kepada pendekatan di antar bidang studinya begitu. Kalau sedangkan pembelajaran lain itu nggak usah dikaitkan antar bidang studinya, tapi sendiri-sendiri kan kebanyakan kayak gitu per mapel. Nah, kalau integrated ini lebih kepada antar bidang studi satu dengan bidang studi lain itu diberi pendekatan seperti itu, Kak Agung. Boleh, boleh. Mungkin ya, kalau dari pengetahuan. Ya, pendekatan tematik ya. Tadi itu pendekatan integrate itu ya. Itu belum tentu tematik. Kalau tematik itu sudah tentu integrate. Tahu, gitu Bang. Oh, oke, 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 oke. Oke. Apakah Oke, ada lanjut, pertanyaan lagi kau nih? lanjut ya Kak Agung. Oke, lanjut. Oke, nah untuk tujuannya sendiri nih, kira-kira apa sih tujuan dari pembelajaran tipe integrated ini gitu? Tujuannya. Nah, dari segi tujuan nih. Tujuan dari integrate itu utamanya untuk menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan pengetahuan dan pengalaman praktis yang nyata Kak Umi. Model ini membantu siswa Kak Umi untuk membuat koneksi lintas kurikulum dan memahami berbagai ide secara bersamaan. Mereka dalam konteks dunia nyata, nih misalnya siswa mungkin belajar tentang geometri konteks merancang tanaman atau bangunan, atau penggabungan tadi itu yang saya contohkan tadi. Itu Kak Umi. Apakah dapat dipahami Kak Umi? Oh, kalau dari aku sendiri sih, oke, cukup cukup aku pahami sih. Mungkin dari teman-teman nih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan atau disampaikan nih. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kak Fitri, apa mungkin mau bertanya? Kak Rohima. Kak Rohima, oke baik, Kak Rohima. Gimana? Kak Rohima mau bertanya? Enggak. Waduh, sepertinya nih udah paham mungkin ya Kak Agung ya. Oke, Mungkin kalau sangat begitu enggak. kita lanjut aja. Oke, baik. Nah, nah, kira-kira nih menurut Kak Agung sendiri model pembelajaran tipe integrated ini tuh cocok nggak sih untuk anak SD gitu? Nah, kalau cocok enggaknya nih, menurut saya sendiri nih, kalau cocok ya cocok banget ya kalau model integrated cocok apa atau diimplementasikan di sekolah dasar. Nah, terapkan dengan tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan nih, kognitif dan kemampuan siswa yang di tingkat itu. Dalam sekolah dasar, pendekatan ini dapat membantu siswa nih, Kak Uni, melihat keterkaitan antara berbagai pelajaran yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Gitu, Kak Uni. Apa aku kasih contoh lagi nih, Kak Uni? Boleh, boleh, boleh Kak Nah, Agung. contohnya nih, pembelajaran terpadu nih, dapat digunakan untuk mengajarkan topik seperti lingkungan, di mana siswa dapat memahami hubungan antara sains, ilmu pengetahuan tentang alam kan, kemudian matematika, pengukuran lingkungan, kemudian ada bahasa, penulisan laporan tentang lingkungan, dan bahkan seni, membuat karya seni tentang alam. Itu Kak Uni. Jadi penggabungan dari 4 pelajaran itu tadi. Oke, berarti menurut Kak Agung ini tipe integrated ini cocok ya untuk sekolah dasar gitu Nah, ya. cocok sekali nih Kak Uni. Oke. Lalu mungkin untuk teman-teman nih ada pendapat lain tentang tipe integrated ini, menurut teman-teman cocok nggak? Kak Indah nih, kayaknya Kak Indah ini tahu nih tentang undergrad ini. Kak Indah ataupun Nur Wafiro, Kak Nur Wafiro. Ayo, ayo. Menurutku cocok-cocok aja sih, Kak. Alasannya apa nih? Tadi yang bilang tadi siapa kamu ya? Alasannya apa tadi? Ayo. Oh, Kak Tusia, Kak Tusia. Kak Tusia. Oh, Alasannya apa Kak Tusia? kenapa tuh Kak Tusia kok Ya, menurut Kak Tusia itu cocok?
Ya, mungkin menurut saya karena model tersebut selain bagus juga apa ya, sudah layak gitu loh untuk Diterapkan di sekolah ya dasar. untuk diaplikasikan ke anak SD maksudnya. Ya. Nah, Oke, jadi menurut Kak Lucia cocok sama nih sama kayak saya nih cocok gitu, cocok untuk diimplementasikan di sekolah dasar. Oke, cocok ya berarti ya. Oke, terima kasih Kak Tusia atas jawabannya tadi. Terima kasih Kak Lucia. Kalau begitu, lanjut ya Kak Agung. Oke, lanjut. Untuk gimana nih untuk karakteristik sendiri dari tipe integrated ini? Untuk karakteristiknya boleh dijelaskan, Kak Agung? Nah, dari karakteristik nih dari model pembelajaran integrate ini ada memberi memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran. Nah, berbeda dalam waktu yang bersamaan kaum untuk memperkaya dan memperluas pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada untuk siswa ini fokus pada pemahaman konsep dan keterkaitan dalam mata pelajaran tadi. Dan kemudian menekankan pembelajaran yang aktif dan eksplorasi kaum. Itu mungkin karakteristik ya, atau mungkin mau lebih kaum. Atau contohnya, aku kasih contoh ya, mungkin. Boleh, boleh Kak Agung. Sepertinya aku belum begitu paham nih. Nah, dalam pembelajaran terpadu tadi itu integrate tentang sejarah nih misalnya, siswa dapat belajar tentang sesuatu periode sejarah melalui proyek pembuatan peta sejarah yang menggabungkan aspek geografi, budaya, dan peristiwa penting dari periode tersebut kaum. Jadi integrate itu tentang penggabungan pelajaran kaum. Gitu. Apakah bisa dapat dipahami Kak Umi? Oke, oke. Oke. Mungkin jadi intinya itu karakteristik dari model integrated ini yaitu tipe yang dapat meleburkan semua disiplin dalam bidang studi gitu ya Kak Agung ya. Ya, dan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran aktif Mbak Umi. Kak Umi, halo. Kayaknya kendala jaringan Kak Umi. Halo Kak Umi. Oke, lanjut ya Kak Agung. Dari karakteristik mungkin kita lanjut ke langkah-langkahnya nih. Kira-kira langkah-langkah dalam pembelajaran tipe integrated di kelas ini gimana sih Kak Agung? Nah, dari langkah-langkah ini ada 5 langkah-langkah untuk tipe model pembelajaran integrate ini Kak Umi. Jadi, yang pertama langkah-langkah pembelajaran integrate ini melibatkan yang pertama identifikasi tema atau topik sentral. Nah, menentukan tema kan sangat penting Kak Umi untuk pembelajaran diterapkan di kelas. Nah, kemudian kedua, identifikasi konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema tersebut. Nah, yang ketiga nih, merancang kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep tersebut kamu. Nah, yang keempat itu melibatkan siswa dapat pembelajaran aktif dan eksplorasi. Nah, yang kelima itu mengevaluasi pemahaman siswa tentang keterkaitan konsep-konsep tersebut kamu. Gitu. Oke, jadi langkah-langkah dalam model pembelajaran integrated ini yang pertama mungkin proses pengumpulan informasi gitu ya. Yang kedua pengelolaan informasi dan yang ketiga baru
kayak pengumpulan laporan, terus Nah, kayak penyesuaian secara model pembelajarannya gimana begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ke Agung, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang kurang dipahami atau gimana? mungkin nih siapa nih yang mau bertanya lagi? Kak Lucia mungkin bertanya lagi. Tidak, sudah sangat jelas sekali. Oke, baik Kak Lucia. Kak Fitri, Kak Fitri mungkin ingin bertanya. Luapkan pendapatmu Kak Fitri. Tidak, tidak. Sudah. Sudah, oke. Kak Fernanda, Kak Ananda, atau mungkin Mbak Ika. Mbak Rohima, ayo guys, speak up, speak up. Mungkin nggak ada lagi Kak Umi yang ingin bertanya. Iya nih, mungkin kayaknya udah paham semua nih Kak Agung. Nah, iya. Hei, kok mau nganggur? Ah? Oke, tadi kan Kak Agung udah jelasin banyak banget nih tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, dan implementasinya. Mungkin untuk yang terakhir nih, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tipe integrated ini apa sih Kak Agung untuk kelebihan dan kekurangannya? Nah, nah, dari segi kelebihan dan kekurangannya tadi ya Kak Umi ya. Nah, jadi kelebihan dari model pembelajaran integrated ini itu mendorong partisipasi aktif dalam pengalaman belajar yang relevan serta mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, namun ada beberapa tantangan atau kekurangan dalam pendekatan ini Kak Uni, seperti penggunaan yang tidak efektif dari teknologi atau sumber daya lainnya dalam proses pembelajaran. Misalnya nih, Kak Uni, guru mungkin merasa sulit untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum mereka atau mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan yang efektif Kak Uni. Jadi begitu. Oke, wah, jawabannya sudah sangat jelas sekali dan malam ini kayaknya kita dapat banyak ilmu ya teman-teman dari Kak Agung tentang pembelajaran timpa integrated ini. Nah, kira-kira nih dari teman-teman sendiri sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Teman-teman, Sudah Oke, cukup jelas. sepertinya sudah. Oke, 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 baik. sepertinya sudah terlalu malam juga. Teman-teman nanti terburu ngantuk ya. Kita akhiri saja ya Kak Agung ya. Terima Baik, kasih Kak Agung baik, sama-sama Kak atas Umi. kesempatan dan ilmunya. Ya, Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah mengikuti podcast pada mengikuti. malam hari ini. Oke, kita akhiri kita akhiri saja ya kita akhiri. Maaf. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Kak Agung atas materinya yang begitu luar biasa. Sama-sama Kak Umi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.